Puji Tuhan saudara sekalian, kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang begitu luar biasa. Tuhan, Engkau lindungi dan berkatilah hamba Engkau, urapi supaya firman Engkau sungguh bisa menguatkan kita semuanya. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, ayat ini mengatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Dengan kata lain, hidup kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi saksi hidup, bukan menjadi batu sandungan. Bisa menjadi saksi hidup, ya, supaya orang bisa melihat bahwa Kristus ada di dalam kamu. Banyak sekali orang manusia Kristen sekarang ini, Senin sampai Sabtu hidup dalam kedagingan, dan Minggu datang kepada Tuhan. Ada orang merasakan ada bercanda, Senin sampai Sabtu kita bohongin dunia, dan Minggu datang ke gereja bohongin Yesus. Nah, kalau kita tidak memiliki Tuhan, kita tidak membawa firman Tuhan dan terang Tuhan dan kasih Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini, ada orang mengatakan kita ini sia-sia datang ke dunia ini. Marilah kita ingat, kita ini adalah pokok dan anggul Yesus. Yesus mengatakan, akulah pokok anggul dan kamu ranting-rantingnya. Kita ini ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, karena itu, kalau kita mau hidup menyenangkan Tuhan, marilah kita hidup di dalam dia. Kita ini ranting-rantingnya Tuhan, ya. Kita ini terbatas di dalam kehidupan kita. Kita tertekan, kita dengan banyak masalah. Tapi dengan iman kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa kita ini ada di dalam pokok anggur itu, dan kita ini ranting-rantingnya. Kita akan menyerap dia punya vitamin, dia punya firman, dia punya kekuasaan, dia punya berkat, ya. Tuhan tidak menuntut dari kita lebih daripada yang dapat kita lakukan. Yesus hanya meminta kita menggunakan talenta yang kita miliki, walaupun kecil, untuk menghasilkan buah. Inilah yang Tuhan Yesus mau. Ingat, ya, tanaman pot itu menggambarkan kehidupan kita yang sering sekali terasa terbatas oleh masalah, tekanan, atau keadaan lingkungan. Namun seperti pohon mangga yang tetap bisa berbuah, kita pun harus dapat bertumbuh dan dalam iman, bila mana kita tetap disiram dengan firman Tuhan dan kasih Kristus. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ada bilang, pastor terlalu susah ya. Ya, nothing is easy dan nothing is too hard in the name of Jesus. Tidak ada yang susah di dalam nama Yesus. Nah, itu yang pertama, kita mau sadar kita nanti. Kedua, pelawatan yang tepat sangat diperlukan. Di Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, itu penting sekali. Kadang-kadang kita ditegur Tuhan, jangan kita caci maki dan ngeluh dan tinggalkan gereja. Ya, ada orang sering bilang, saya gak mau ke gereja ini kuno lah segalanya. Jangan. Tidak ada yang kuno. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya, di Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Aku senang sekali. Kadang-kadang kita dibentuk Tuhan itu sakit, sedih, dan tidak senang. Tapi sesudah itu kita akan enjoy berkat Tuhan, didikan Tuhan. Mari saudara sekalian, kita hidup di dalam Yesus, berbuah menjadi saksi hidup, dan percaya dengan iman
bahwa Roh Kudus akan membentuk kita, memberkati kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih sayang Engkau yang begitu luar biasa. Maafkanlah kesalahan kami, dosa kami. Tuhan, biarlah Tuhan dan cara Engkau yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bisa hidup untuk Tuhan, menjadi saksi hidup, menjadi duta besar Kristus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.